Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua di bulan Ramadan. Nah, masuk di bab 136 ya, kedermawanan jiwa. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini, di mana beliau memulai dari Yahya bin Bukair mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Al-Qa'qa, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Ia bersabda, laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan bukanlah banyaknya harta, melainkan kekayaan itu adalah kaya jiwa. Jadi banyak orang kaya yang tetap merasa miskin, dia banyak harta ya. Nah, ini menunjukkan bahwa harta itu sudah Allah tetapkan, jadi nggak perlu ada di situ sesuatu hal yang spesial karena nanti seakan-akan kalaulah tandanya seseorang itu mulia dengan harta, maka Allah zalim. Wah, Allah tetapkan, takdirkan si fulan jadi kaya, banyak harta. Si fulan Allah takdirkan jadi hartanya sedikit. Jadi kalaulah seandainya si fulan ditakdirkan banyak hartanya, lantas dengan seperti itu dia jadi mulia, maka seakan-akan Allah zalim. Tapi Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Makanya yang Allah lihat bukan dari hartanya, tapi dari apa? Amalnya, takwanya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan bagi kita. Adapun masalah harta, kita nggak punya pilihan. Itu adalah takdir yang kita tidak punya pilihan di dalamnya. Masalah apa lagi? Bentuk tubuh. Itu kita tidak punya pilihan di dalamnya. Kita lahir dari keluarga apa, itu kita tidak punya pilihan. Itu takdir yang kita tidak punya pilihan di dalamnya. Takdir yang kita tidak punya pilihan di dalamnya, itu tidak punya keistimewaan. Tapi takdir yang kita punya pilihan, kita mampu memilih, yaitu memilih untuk taat atau tidak. Ini yang ada kepilihan. Jadi bedakan ya, takdir yang kita tidak punya pilihan dan yang kita punya pilihan. Apa yang ada di dalam hadis ini? Yang pertama, kekayaan hakiki yang terpuji adalah kekayaan jiwa, yaitu merasa puas dan sedikit hasrat padanya. Yaitu sedikit hasrat pada apa? Pada harta. Jadi dia merasa puas. Apa yang sudah Allah tetapkan untuknya, dia bersyukur. Bukan banyaknya harta,
dan hasrat menambah. Jadi ini bukan ini kekayaan yang hakiki. Ya. Antum tahu orang terkaya di Amerika sepanjang masa? John Rockefeller. Ya, jadi masih sampai sekarang keluarga besarnya Rockefeller. Dulu ya, pemilik tunggal perusahaan minyak ya, Standard Oil. Ya, apakah dia yang kafir ini lantas dikatakan memiliki kekayaan yang hakiki? Karena dia orang terkaya yang menyelamatkan kebangkrutan Amerika. Ya, dia mulai punya pesaing di minyak itu setelah ketahuan ada minyak di Rusia, ada minyak di Timur Tengah. Sebelumnya ketika pertama kali minyak itu ada di Amerika, dia penguasa bahkan internasional. Bahkan ya, kalah Bill Gates, kan seringnya dengarnya apa? Bill Gates, kan? Ya, karena sekarang orang terkaya sekarang. Tapi kalau orang terkaya panjang masa, nah itu dia. Jadi orang kafir yang Allah beri harta, apakah dengan seperti itu orang kafir yang memiliki kekayaan jiwa? Buktinya apa? Dengan hartanya dia tidak membuat dia untuk mengenal hakikat Islam. Kemudian kekayaan jiwa diperoleh dengan kekayaan hati, yaitu seseorang hanya membutuhkan Rabb-nya di dalam setiap urusannya. Yang dia butuhkan hanya Allah. Dia kurang mendapatkan mungkin perhatian dari manusia, bahkan andaikan itu perhatian dari istrinya, atau seorang istri kurang mendapatkan perhatian dari suaminya, ya dia tidak peduli. Ya. Karena yang dia butuhkan adalah Allah. Jadi dia ridho terhadap segala bantuan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat yang ia peroleh dan meminta pertolongan kepadanya untuk menghilangkan segala kesulitan yang ia alami. Kalaupun ada kesulitan, dia minta pertolongan kepada Allah. Sulaiman bin Harb, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid dan Sulaiman bin Al-Mughirah dari Thabit dari Anas radhiyallahu an, khadimtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li ukfiu qad. Ya. Fama qala li ukfiu qad. Tidak pernah beliau mengucapkan padaku sekalipun. Wa ma qala li syai'in lam af'alhu ala kunta fa'altahu wala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Dan tidak pula beliau menanyakan sesuatu yang belum aku lakukan, mengapa tidak engkau lakukan? Tidak pula sesuatu yang aku lakukan, mengapa engkau lakukan itu? Ya, ini akhlaknya Nabi SAW. Dan tentunya karena yang membantu Rasulullah SAW adalah Anas, gitu ya. Seorang yang bertakwa kepada Allah, yang mengetahui amanah pekerjaannya, ya, yang dia amanah dalam bekerja, dalam mengabdi kepada Nabi SAW. Ya, sering kita dapati terkadang ya, orang yang yang bekerja di suatu perusahaan, dia nggak ngerti tentang agama, dia tidak tahu ya apa yang harus dia perbuat, ya mau nggak mau pimpinannya harus ngarahin, kamu kerjakan ini, kerjakan itu, karena dia nggak tahu. Jadi jangan lantas dia membawakan hadis ini.
antum bilang antum berjenggot gitu kan. Antum harusnya ya tiru Nabi, gimana Nabi SAW berbuat kepada Anas. Paham nggak maksudnya? Ya. Nabi SAW punya bahasanya pekerja, Anas. Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepada Anas, kenapa kau berbuat ini atas apa yang Anas perbuat. Dan juga tidak pernah mengatakan kenapa kau tidak berbuat demikian atas yang belum dia perbuat. Jadi mungkin ada pekerjaan yang sudah diperintahkan oleh Nabi tapi dia belum kerjakan, Nabi nggak nanya kenapa kamu belum kerjakan ya, karena Anas itu pasti akan kerjakan. Dia nggak ngerjain mungkin ada ada kondisinya dia belum kerjakan. Beda kalau zaman sekarang, kalau nggak ditanya sama bosnya kenapa dia nggak kerjain, besok juga nggak dikerjain sama dia. Paham nggak perbedaannya? Perbedaan kalau Anas dengan orang zaman sekarang gitu ya. Dia ngerjain yang sesuka hatinya. Dia duduk main HP. Nah, sebahagian ada yang berargumen dengan hadis ini ya ke bosnya gitu kan. Ya. Atau ada orang yang karena dia udah ngaji, dia memperlakukan seperti itu ke bawahannya. Padahal bawahan orang zaman sekarang yang nggak tahu kewajiban. Akhirnya apa? Wah, anak nggak bakalan negur karyawan anak, kata. Walaupun nggak kerja, ya udah karyawannya nggak kerja. Dia mempekerjakan orang, akhirnya dia capek sendiri. Dia udah gajiin orang tiap hari, tiap bulan, tapi orang ini nggak tahu kerjaan. Tapi karena dia ingin menerapkan ini, dia menerapkannya salah. Ya. Bukan berarti kita nggak boleh mengarahkan karyawan kita dengan dalil ini. Banyak orang yang salah dalam memahami hadis ini. Nah, benar bahwa hadis ini menunjukkan kesempurnaan akhlak beliau SAW serta kebaikan pergaulan dan kelapangan hati beliau. Ini karena memang ke Anas. Sahabat yang lain ada nggak yang nggak tahu kerjaannya ditegur sama Nabi? Ditegur. Petugas ya, zakat yang habis itu dia ngambil hadiah dari zakatnya, ditegur nggak sama Nabi? Ditegur. Kalau menyalahi pasti ditegur sama Nabi. Ya Anas nggak ada yang menyalahi. Orang yang baris ya. Kemudian Nabi SAW melihat ya, dadanya lebih busung daripada teman-temannya yang lain, disuruh sama Nabi SAW luruskan. Ditegur. Kemudian ada orang yang 3 orang datang ke rumah Nabi bertanya tentang amalan Nabi. Lantas mereka berazam, saya tidak akan makan, saya akan puasa terus, saya tidak akan menikah. Ya. Kemudian apa? Saya akan sholat malam terus. Nabi tegur nggak? Nabi tegur. Ya. Selain itu beliau tidak pernah mencela pekerjaan Anas dan menghardik kesalahan yang ia lakukan. Ya. Allahu a'lam. Ya. Menyebutkan bahwa itu adalah kesalahan yang ia lakukan. Ini anak beberapa penjelasan dari para ulama karena memang Anas nggak melakukan salah. Dia belum melakukannya karena ada uzur dan Nabi tahu. Bukan karena dia melakukan salah. Tapi Nabi SAW tidak akan melakukan ya, tidak akan mengatakan ya, kenapa kau melakukan ini? Ya karena Nabi SAW melihat nggak apa-apa saat ini belum dia lakukan. Atau atas apa yang dilakukan oleh Anas ya, kemudian Nabi tidak menegurnya, kenapa kau berbuat seperti itu? Ya karena memang tidak masalah dia melakukannya. Dia dahulukan pekerjaannya yang ini dan mengakhirkan pekerjaan yang lainnya. Nah, itu karena memang bagi Nabi SAW itu belum menjadi masalah dan tidak ada kesalahan di situ. Kayak antum contohnya, antum diamanahkan menjadi ya, manajer gitu sama direktur. Nah, ada direktur antum diamanahkan menjadi manajer. Nah, antum mungkin bisa style antum dikasih tahu ini kerjaan antum, terus antum dahulukan kerjaan ini, mengakhirkan kerjaan yang itu. Yang terpenting semua kerjaannya antum selesaikan
ya direktur udah, yang penting kelar. Kan gitu loh. Mau terserah antum yang mana. Ya, masing-masing dari kita kan punya gaya tertentu dalam mengerjain sesuatu. Yang penting kerjaan antum kelar. Nah, ini permasalahannya adalah di situ. Makanya Anas mengatakan, apa yang belum aku kerjakan, Nabi SAW tidak mengatakan, kenapa kau belum kerjakan ini? Karena Nabi tahu Anas itu bekerja selalu bagus. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan bukan berarti Anas di situ melakukan kesalahan. Karena kalau seandainya melakukan kesalahan, ada di situ kesalahan dan Nabi SAW seakan-akan tidak tegur. Nah, ini ada indikasi bahwa Nabi membiarkan kesalahan. Ini padahal Nabi SAW kalau melihat kemungkaran pasti Nabi tegur. Kalaupun di situ ada kesalahan yang memang tidak berpotensi untuk apa? Ya, tidak berpotensi untuk menimbulkan kemungkaran. Bisa dipahami ya? Kalaupun ada kesalahan yang tidak berpotensi untuk menimbulkan kemungkaran. Kemudian tidak dibolehkan bersikap tenggang rasa dalam perkara yang ketentuannya telah ditetapkan dalam syariat. Karena hal tersebut merupakan bentuk pengamalan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ya, makanya ini tadi penegasan, kalau dia memang itu adalah kemungkaran, maka Nabi SAW tidak akan ada tenggang rasa. Karena memang Anas di situ belum melakukan kemungkaran. Makanya Nabi tetap biarkan. Tapi kalau ada karyawan yang melakukan kemungkaran, contohnya yang harusnya waktunya kerja malah dia nongkrong, ini kan kemungkaran, pengkhianatan. Diingetin nggak? Harus diingetin. Buktinya Nabi mengingatkan petugas zakat yang mengambil hadiah. Diingetin sama Nabi karena di situ sudah ada timbul kemungkaran. Bisa dipahami ya. Jadi jangan sampai nanti ada karyawan antum atau antum punya usaha, terus karyawan antum melakukan kemungkaran, ketika antum tegur dia pakai hadis ini. Wah, antum katanya ngaji, berarti bapak belum baca hadis ini, kata dia. Antum jawab, ya, hadis itu memang benar menunjukkan bagaimana baiknya akhlaknya Nabi SAW. Tapi jangan Anda mengira bahwa Nabi SAW itu membiarkan kemungkaran, karena Nabi SAW mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tanganmu dan seterusnya. Dan yang kau lakukan ini adalah kemungkaran di mana kau tidak berbuat baik atau berkhianat dalam pekerjaanmu. Kau tidak amanah dalam pekerjaanmu. Nah, berikutnya Imam Al-Bukhari mengatakan Ibnu Abil Aswad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Amr mengabarkan kepada kami, ia berkata, Samahah bin Abdurrahman bin Al-Asham ya, mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, kana Nabi SAW rahiman. Nabi SAW itu sangat penyayang. Wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adahu. Tidak ada seorang pun mendatangi beliau melainkan beliau menjanjikannya, yaitu ya, untuk memberinya ya suatu hari. Wa anjazalahu in kana indahu, dan memenuhi permintaannya jika beliau memilikinya. Ya. Wa uqimatis shalah ya. Wajahu a'rabiyun, dan pernah ketika iqamah ya, sudah iqamah pas saat mau sholat, ada orang Arab Badui datang. Fa akhadahu bi thawbihi faqala, kemudian ya, orang Arab Badui itu memegangi baju beliau ya, sambil berkata, innama baqiya min hajati yasiratun, ada sedikit kebutuhan
aku memiliki kebutuhan yang ada sedikit kebutuhan yang masih tersisa. Ya. Wa akhafu ansaha, sementara aku khawatir melupakannya. Faqama ma'ahu hatta faragha min hajatihi. Jadi orang Arab Badui ini mengatakan, aku masih ada sedikit kebutuhan yang aku khawatir nanti aku lupa, padahal sudah qomat. Paham nggak kasusnya? Udah qomat tapi orang Arab Badui itu masih narik Nabi SAW dan mengatakan, aku masih ada kebutuhan bersamamu sedikit, aku lupa. Kalau nanti sholat selesai aku takut lupa. Maka Nabi SAW pun berangkat bersama orang ini. Nabi berdiri bersamanya sampai selesai keperluannya. Ya, kemudian setelah itu beliau kembali untuk melaksanakan sholat. Padahal udah iqamah. Nah, memang ini karakter orang Arab Badui ya. Makanya disebutkan di situ Arabiyun. Kalau mereka memang biasa begitu. Ya, kayak tipikal orang kayak nggak punya udah main hajar aja gitu, padahal udah mau sholat gitu. Dia nggak berpikir ini akan mengganggu orang lain gitu. Bukan berarti antum melakukan seperti itu nanti sama imam ya, itu antum menzalimi orang lain. Hanya untuk kepentingan antum sendiri. Tapi Nabi menyebutkan bahwa untuk orang yang nggak tahu, di mana orang Arabi itu memang orang Arab Badui emang banyak jahil. Mereka nggak tahu, kadang bersosialisasi mereka tidak tahu, mereka tipikal-tipikalnya juga egois. Ini kan berarti dia sebenarnya apa? Egois kan? Hanya untuk urusan dia tarik Nabi SAW. Sahabat yang menunggu di sana untuk sholat dia nggak peduli. Tapi karena Nabi tahu orang ini memang tidak tahu kalau itu adalah diantara adab, dia jahil. Nabi tidak bentak, tapi Nabi tetap ikuti keinginannya, selesaikan hajatnya, baru sholat. Dan tentunya sahabat juga tahu, karena orang ini adalah orang Arab Badui. Mereka tahu kalau orang Arab Badui ya seperti itulah karakternya. Nah, jadi kandungan dari hadis ini yang pertama adalah Rasulullah SAW merupakan pribadi yang senantiasa menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan sempurna. Kemudian yang kedua, anjuran agar berlemah lembut kepada orang yang tidak tahu dan tidak marah atas perbuatan yang ia lakukan. Ya. Jadi dia tidak tahu, makanya kita dianjurkan untuk tetap berlemah lembut. Jadi sebab kenapa tadi? Karena orang Badui ini nggak tahu. Nggak tahu kalau yang ia perbuat ini nggak pantas gitu, narik Nabi SAW padahal udah iqamat. Tapi Nabi SAW tetap berlemah lembut dan Nabi tidak marah. Ya. Kemudian yang ketiga dibolehkan menunda takbiratul ihram ketika iqamat telah dikumandangkan jika ada suatu kepentingan. Ya, ternyata udah iqamat, nggak taunya imamnya masih ada kepentingan. Boleh ditunda. Ini dalilnya. Mungkin imamnya tiba-tiba pengen ke toilet, ya udah nunggu dulu jamaah walaupun udah iqamat. Jika seandainya dia adalah imam rawatib gitu ya. Atau jika dia tunjuk yang lain, ya boleh. Kalau ini kan kasusnya Nabi, mau nggak mau mereka harus nunggu Nabi SAW. Kalau ada, atau mungkin di suatu wilayah pemimpin yang imamin di daerah itu. Tapi kalau kebanyakan di zaman sekarang, kalau imamnya tiba-tiba ada kepentingan, dia amanahkan kepada yang lain. Bapak dulu yang imamin, saya kebelet nih. Contohnya. Nah, kemudian yang keempat, hadis ini merupakan dalil bahwa hukum langsung sholat setelah iqamah dikumandangkan bukan sunnah muakkad. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa setelah iqamah maka langsung ya melaksanakan sholat. Jadi harus langsung sholat, nggak boleh lagi penunda, dan itu adalah sunnah muakkad. Nah, dengan dalil ini ya, Syekh Muhammad As-Salafi itu menyebutkan bahwa ini bukan sunnah muakkad.
Karena dibolehkan menunda sholat setelah iqamah dikumandangkan jika ada kepentingan. Walaupun sebagian ulama mengatakan tetap sunnah muakkad. Ya, kecuali ada kepentingan gak masalah. Hukumnya tetap, bukan berarti karena ada kepentingan lantas ini menunjukkan hukumnya berubah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Qabisah mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnul Munkadir, dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata ma su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Tidaklah pernah Nabi SAW dimintai sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Ya, maknanya dimintai sesuatu, ya, hajat yang jika Nabi SAW ya, mampu melakukannya, atau dimintai sesuatu harta, ya, bahkan sampai suatu saat hartanya sudah habis, diminta ini, hartanya sudah habis. Nabi SAW mengatakan, ya, kalau bukan, ya, seandainya sudah habis akan aku terus berikan. Ya, hartanya sudah habis. Maka kandungan dari hadis ini apa? Ini menunjukkan betapa besar kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah SAW. Karena beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Apabila beliau memiliki harta, maka beliau akan memberinya. Dan jika tidak, maka beliau akan meminta maaf dengan cara yang bijak. Beda kalau zaman sekarang dimintai itu minta maaf, padahal sebenarnya ada. Afwan, ana lagi nggak ada nih. Padahal sebenarnya ada. Karena bakhil aja. Atau karena ya mungkin di zaman sekarang susah orang, ya, diutangin gitu ya. Akhirnya dia pakai bahasa tauriyah. Bahasa tauriyah itu apa? Ya, dia mengatakan suatu kalimat yang orang yang mendengarnya akan memahami yang berbeda. Iya, dia kan mengatakan maaf wan, ana lagi nggak ada sekarang. Yang dia maksudkan nggak ada di kantongnya. Kalau dia ATM banyak. Tapi dia tidak mengatakan itu, lagi nggak ada sekarang. Maksud dia adalah nggak ada sekarang, dia bawa nggak ada duit. Tapi orang yang memahaminya apa? Oh, dia lagi nggak ada sama sekali gitu kan? Jadi ini udah namanya bahasa, ya, tauriyah namanya. Ya. Seperti ketika Nabi SAW saat hijrah ke Madinah, ya, Nabi kan dikejar ya sama orang, diburu. Nah, mereka bertemu dengan, ya, seseorang di tengah jalan dari suku tertentu. Dia mengenal Abu Bakar, tapi dia nggak mengenal Nabi SAW. Ya, dia mengenal Abu Bakar, tapi dia tidak mengenal Nabi SAW. Karena Abu Bakar ini adalah pedagang, sering safar, jadi kampung-kampung lain juga kadang mengenal Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ia bertanya kepada Abu Bakar, siapa yang di sampingmu ini? Ya. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan hadit torik. Apa jawaban Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan hadit torik. Ketika Abu Bakar ditanya sama orang ini, siapa yang di sampingmu ini? Abu Bakar menjawab hadit torik, penunjuk jalan. Apa yang akan dipikirkan oleh orang itu? Penunjuk jalan safar. Tapi yang dimaksudkan oleh Abu Bakar adalah penunjuk jalan kepada kebenaran. Paham maksudnya? Nah, karena kalau dia bilang ini adalah Muhammad, dia ngasih tahu bahwa ini Nabi Muhammad. Bisa jadi orang ini akan membocorkan. Akhirnya nyebar, akhirnya mereka ketangkap. Kalau dia bohong, dia takut berdosa. Maka dia pakai bahasa tauriyah. Biasanya suami-suami biasa pakai bahasa tauriyah sama istri, ya kan? Biar nggak berantem gitu kan, pakai bahasa tauriyah.
Kemudian yang berikutnya hadis 280, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Farwah bin Abil Maghra mengabarkan kepada kami, ia berkata Ali bin Mishir mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah, ia berkata Al-Qasim bin Muhammad mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata ma ra'aitum ra'ataini ajwada min Aisyata wa Asma wajuduhuma mukhtalifun. Jadi Abdullah bin Az-Zubair mengatakan, aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan dari Aisyah dan Asma. Aisyah, Asma, dua-duanya bintu Abi Bakar, ya, putrinya Abu Bakar. Dan kedermawanan mereka ini berbeda, mukhtalif. Amma Aisyah tu fakanat tajma'u syai'a ila syai'i. Aisyah itu mengumpulkan sedikit demi sedikit, hatta idza kana ijtama'a indaha qasamat. Ketika sudah banyak baru dia kumpul, dia bagikan. Wa amma Asma'u fakanat la tumsiku syai'an li ghadin. Sedangkan Asma tidak pernah menyimpan sesuatu untuk hari besok. Jadi langsung dia dapat bagiin. Ya. Beda dengan tadi apa? Aisyah dia kumpulin dulu baru dia bagiin. Kalau Asma langsung dia bagiin. Nah, kenapa itu? Oh, kirain udah waktu azan. Belum ya? Nah, jadi hadis yang barusan ini yaitu asar ya, karena dia menceritakan tentang Aisyah dan Asma, cerita dari Abdullah bin Az-Zubair. Jadi bukan dari perkataan Nabi SAW atau perbuatan Nabi SAW, ini adalah perbuatan Aisyah. Jadi asar di atas menunjukkan keutamaan Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma, kedermawanan mereka serta infak yang mereka berikan kepada orang-orang fakir dan membutuhkan. Kemudian berikutnya bab 137 yaitu kikir. Sampai di sini ada pertanyaan tentang kedermawanan. Sebelum kita masuk bab berikutnya yaitu kikir, bakhil. Ya, fadhal. Takdir. Nah, takdir yang di Lauhul Mahfuz bagaimana? Dua-duanya di sana sudah tercatat. Di sana semua sudah tercatat, yang pilihan dan yang bukan pilihan. Ya. Bahwa Allah akan mengujimu dengan seperti ini, lantas kau memilih seperti ini. Jadi jenis ujian kepada semua makhluk sudah Allah tentukan. Itu siapa yang memilih? Allah. Paham ya? Jenis ujian kepadamu, siapa memilihnya? Allah. Jawabannya pilihan siapa? Kamu sendiri. Tapi Allah arahkan kita untuk menjawab yang benar. Allah turunkan Rasul, Allah utus Rasul, Allah turunkan Al-Quran. Ya. Allah uji seseorang dengan kekayaan, Allah suruh dia agar bersyukur. Paham ya? Allah uji dia kekayaan. Ini takdir apa? Dia bukan pilihan dia. Allah beri kaya fulan, tidak beri kaya fulan, itu Allah yang memilih. Tapi bagi yang kaya dia harus bersyukur, bagi yang miskin dia harus bersabar. Siapa yang memilih? Si hamba itu sendiri. Dia diuji dengan kaya dan Allah mengatakan kepadanya kau harus bersyukur. Ternyata dia tidak mau bersyukur. Allah uji si yang B dengan miskin, Allah katakan kepadanya kau harus bersabar. Tapi dia enggak bersabar. Kemudian Allah uji juga dia melakukan kesalahan.
Ya. Allah perintahkan dia untuk beristighfar. Nah, ini namanya ada ujian atau takdir yang dia bisa memilih dan yang dia tidak bisa memilih. Dan itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Karena Allah tahu ketika Allah uji kau begini, kau akan jawab begini, Allah tahu. Walaupun jawabanmu itu adalah pilihanmu. Tapi Allah tahu kalau kau akan memilih seperti ini. Dulu sudah pernah saya sampaikan di sini terkait permasalahan takdir, terkait ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita berbicara tentang ilmunya Allah, bagaimana tentang ilmunya seorang ibu? Ya. Pernah nggak Anda ceritakan kemana antum ilmunya seorang ibu tentang anaknya? Siapa yang lebih tahu tentang anaknya di antara manusia ini? Ibunya kan? Ya. Seorang ayah dan ibu pergi ke pasar. Ya, dia punya anak 3, yang anak pertama sukanya bakwan, yang kedua sukanya tahu, yang ketiga sukanya tempe. Dia beli dari pasar, dia beli 3 jenis. Suaminya bilang udah bakwan aja semua. Enggak, yang pertama suka bakwan, yang kedua sukanya tahu, yang ketiga tempe. Jadi harus dibeli 3-tiganya. Anaknya ada 3. Sampai di rumah dia taruh di atas meja. Nih ya, jajanan dari pasar. Yang pertama ngambil bakwan, yang kedua ngambil tahu, yang ketiga ngambil tempe. Apakah si ibu memaksa mereka untuk mengambil pilihan mereka itu? Hah? Siapa yang memilih bakwan itu? Si anak pertama sendiri, dia pilih sendiri. Yang memilih tahu, si anak kedua sendiri. Yang memilih tempe, si anak ketiga sendiri dia pilih. Si ibu hanya taruh di atas meja. Lantas kenapa bisa ibunya udah tahu pas masih di pasar? Hah? Makanya suaminya bilang, kok kamu tahu dek? Katanya. Istrinya bilang apa? Kan aku ibunya. Padahal pas waktu di pasar, ya, itu si ibu tahu. Kenapa bisa tahu? Sekali lagi, kenapa bisa tahu? Karena si anak dari kecil sudah bersama dia, di perutnya sudah, dia udah tahu. Dia yang paling dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga si ibu tahu kalau anaknya ini bakalan suka ini, suka ini, suka ini. Jadi prediksi si ibu ini, ilmu si ibu ini tentang apa yang akan dilakukan oleh anaknya itu kuat. Walaupun 90%, 10% bisa jadi salah. Nah, apakah kita mengira kalau itu ilmunya seorang ibu terhadap perbuatan anaknya? Ya. Apakah kita mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang akan kita perbuat? Padahal Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah awasi kita 24 jam. Enggak tidur. Allah lihat, Allah dengar bahkan yang ada di hati kita. Si ibu pengawasannya enggak 24 jam. Masih ada dia tidur. Enggak semua dia dengar apa yang kita ucapkan. Tapi dia tahu kira-kira 90% atau 80% karakter kita itu begini-begini, dia tahu. Si ibu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya Allah ini Allah catat tentang kita. Walaupun Allah belum menciptakan kamu, belum menciptakan kita, Allah udah tahu kalau kita itu nanti akan begini, 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 begini. Pilihan kita akan milih begini, begini. Allah tahu. Sehingga Allah perintahkan Al-Qalam mencatatnya. Sampai hari kiamat, semua hambanya secara detail Allah tahu. Tapi itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Sedangkan kita yang sekarang yang hidup, apa yang dicatat di Lauhul Mahfuz tahu nggak kita? Nggak tahu. Makanya Allah mengatakan, memerintahkan berbaik sangkalah kepada Allah, bahwa Allah telah mencatat tentangmu yang baik-baik. Sehingga ketika ada keinginan untuk berbuat dosa, langsung tanamkan di kepalamu, bukan ini yang Allah catat di Lauhul Mahfuz, sehingga kau hindarkan. Atau ketika kau telah terjatuh kepada dosa, langsung di kepalamu tanamkan, Allah catatkan agar aku segera bertaubat. Ya. Jadi
selalu kita berbaik sangka terhadap apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Jadi itu semua sudah tercatat nggak? Sudah tercatat. Takdir yang ya kita tidak memiliki pilihan di dalamnya, dan takdir yang ya kita memiliki pilihan di dalam. Nah, kalau antum merasa bahwa Allah catat antum sebagai orang kaya, antum jadi orang kaya. Gimana caranya? Orang yang ketika dia merasa bahwa yang Allah catat bahwa aku adalah orang kaya, dia akan berpikir bagaimana dia untuk merealisasikan baik sangkanya dia kepada Allah. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia terus minta kepada Allah, kemudian giat bekerja. Tapi kebanyakan kita kan mikirnya apa? Saya emang mungkin seperti inilah yang Allah takdirkan, gitu. Tidak punya optimisme yang kuat untuk masa depan. Allah mencatat saya sebagai orang kaya yang dermawan. Kenapa enggak setiap dari kita meyakini seperti itu? Setiap muslim yang ada di muka bumi ini. Benar, di sini ada perintah agar kita banyak bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Gimana kita mau bersedekah kalau kita enggak ngumpulin harta? Para sahabat juga dulu kaya-kaya. Tergantung pikiran kita. Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Nah, sekarang masalahnya kita kadang untuk minta jadi milioner pun takut. Ya kan? Ya Allah, jadikan hamba triliuner. Merasa nggak percaya. Bisa nggak sih saya jadi triliuner udah umur segini? Kalaupun seandainya apa yang kau minta itu tidak terkabul di muka bumi ini, dia Allah siapkan di akhirat. Gak ada salahnya kita minta, ya Allah jadikan aku triliuner yang terpuji. Maka dengan 3 cara Allah kabulkan. Yang pertama, Allah kabulkan sesuai dengan yang kau minta. Yang ketiga, kalau jadi triliuner yang terpuji, kebaikan enggak? Kebaikan, alhamdulillah kalau terwujud. Kemudian yang kedua, Allah kabulkan sesuai yang terbaik untukmu. Karena kau udah minta, maka Allah tetap kabulkan. Tapi Allah lihat kayaknya kamu butuhnya ini, sehingga Allah kasih yang terbaik untukmu. Ini anak buat permisalan nih. Ada anak-anak kayak tadi lagi, seorang ibu punya anak 5, ya. Jadi yang sering minta nih, karena dia minta dikasih. Walaupun terkadang dia minta ternyata nggak cocok, dia minta coklat contohnya. Karena dia udah minta, tetap dikasih sama ibunya, tapi nggak dikasih coklat. Paham nggak? Karena dia udah kadung minta. Udahlah, kasih aja. Nah, antum juga mungkin nama bos antum, sama siapa. Karena antum minta, ya udah dikasih. Walaupun kadang nggak sesuai dengan apa yang antum minta, tapi tetap dikasih. Nah, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dermawan daripada manusia. Kalau antum udah minta, pasti Allah kasih. Ada yang sesuai dengan permintaanmu, ada yang Allah kasih tidak sesuai dengan permintaanmu, tapi yang lebih baik untukmu. Karena Allah lebih tahu, jauh lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Makanya terkadang kita dapat sesuatu nggak pernah kita minta. Pernah nggak? Antum mendapatkan sesuatu padahal antum nggak pernah minta sama Allah. Bisa jadi itu doa dari permintaanmu yang lain yang Allah palingkan ke situ. Yang ketiga, doamu akan Allah kabulkan di akhirat. Berarti nggak ada doa kita itu yang nggak dikabulkan, semua dikabulkan. Maka apa? Apa yang membuat kita nggak berdoa? Setiap hari minta sama Allah. Ya, tergantung kesungguhan kita. Jadi ini tadi yang berkaitan dengan apa? Takdir. Jadi jangan sampai permasalahan takdir ini, yang pertama kita harus pahami betul, dan yang kedua yang harus kita perhatikan, ya, bahwa takdir itu adalah ilmu ghaib. Jangan terlalu apa? Ta'ammuk, terlalu dalam, ya, mengorek-ngorek tentang takdir. Jangan terlalu dalam mengorek-ngorek tentang takdir.
Karena itu ilmu ghaib. Ya, paham ilmu ghaib itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup yang Allah kabarkan kepada kita, itu saja cukup yang harus kita yakini. Contohnya apa? Tentang ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu apapun. Kalau yang namanya Allah sudah tahu segala sesuatu apapun, bahkan ila yaumil qiyamah, ya Allah catat. Allah udah tahu semua. Sehingga Allah perintahkan pena untuk mencatat. Terus ada nggak takdir yang berubah? Ada nggak takdir yang bisa berubah? Ini bengong nih. Kayaknya pernah denger ada Ustaz. Tapi masa iya? Ada takdir yang berubah. Karena takdir itu ada 3. Takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz, takdir yang tercatat di janin, takdir yang tercatat setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Sekali lagi, takdir yang tercatat di Lauhul Mahfuz, takdir yang tercatat di janin yang ditulis oleh malaikat, kemudian di setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Ya. Adapun yang ada di Lauhul Mahfuz ini tidak akan pernah berubah. Adapun yang di janin, inilah yang dia bisa berubah. Yang Nabi SAW katakan, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Pernah antum dengar hadisnya? Maka ini adalah yang tercatat, takdir yang tercatat di janin, yaitu saat kita wayu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan dengan 4 kalimat, bikatbi rizkihi, ya, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, ya, amalnya, wa syakiyun au sa'id, bahagia atau sengsara. Jadi 4 hal. Yang 4 hal ini siapa yang nyatat? Malaikat. Kalau yang di Lauhul Mahfuz siapa yang nyatat? Al-Qalam, pena. Kemudian disimpan di Lauhul Mahfuz. Kalau yang tadi di janin siapa yang nyatat? Malaikat. Maka ketika orang itu ternyata berdoa bersungguh-sungguh agar Allah panjangkan umurnya, seperti tadi si John Rockefeller ini, ya, dia memiliki 2 target dalam hidupnya. Ini anak buat contoh nih. Yang pertama, dia ingin nanti gajinya $100.000 sebulan. Dia bisa punya penghasilan $100.000 sebulan. Itu udah tercapai. Dan dia juga ingin umurnya 100 tahun. Nah, ini nggak tercapai karena umurnya ternyata 98 tahun. Tapi dengan dia memiliki keinginan, nah ini orang kafir saja Allah kasih keinginannya. 98 tahun kalau di dalam bahasa Arab udah hampir 100, Pak. Jadi kalau bahasa Arab itu arba'un, makanya hadis al-arba'in an-nawawiyah, 40-an yang ditulis oleh Arba'in an-Nawawi, itu 40 beneran enggak? Pas 40? Enggak. Makanya dalam bahasa Arab antara 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ini disebut dengan 40-an. Nah kalau 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ini disebut dengan 100-an. Nah kembali ke kita, antum pengennya umur antum berapa? Alah kayaknya cukup 60 aja lah. Kembali ke antum. Tapi kalau seseorang ketika dia ingin umurnya ratusan, berarti dia harus jaga kesehatan. Bener nggak? Tapi anak kayaknya udahlah 50 tahun aja. Itu tergantung antum. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Ana sesuai persangkaan hambaku padaku. Nah, jadi takdir itu adalah ilmu ghaib. Nah tadi yang dicatat itu ajal, rezeki, ya,
kemudian amalan apa yang akan dia perbuat, kemudian apakah dia akan bahagia atau sengsara. Ini dicatat oleh malaikat. Tapi ketika dia berdoa, ya Allah jadikan hamba orang yang bahagia di dunia dan akhirat, padahal sebenarnya awalnya tercatat di situ sengsara. Akhirnya Allah perintahkan malaikat, hapus, tulis di situ dia bahagia. Awalnya ajalnya cuma 50 tahun. Terus dia terus minta sama Allah, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah umurku aku ingin hidup sampai 100 tahun ya Allah. Akhirnya Allah kabulkan. Allah perintahkan ke malaikat, hapus, jadiin umurnya 100. Selalu dia meminta, kemudian dia berusaha berikhtiar, dia minta ikhtiar. Jadi karena kalau minta terus tanpa ikhtiar, ini orang malas. Ikhtiar tanpa meminta, ini orang sombong. Tapi dua-duanya dia kerjakan. Dia minta ikhtiar. Akhirnya Allah perintahkan ke malaikat menghapus. Dicatatlah umurnya sekian sesuai dengan apa yang dia minta, yang dia berdoa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa malaikat pun tidak tahu persis tentang takdir kita. Ini hanya rahasia Allah saja. Kalau yang dijanin ini bisa berubah. Ini menunjukkan bahwa malaikat pun nggak tahu persis takdir kita. Tapi secara garis besar itulah yang tertulis. Secara garis besar apa? Itulah yang tertulis. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Berapa menit lagi maghrib? 6 menit lagi. Kemudian kikir. Nah, lawan dari dermawan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh, dari Safwan bin Abi Yazid, dari Al-Qaqa bin Al-Lajlaj, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama fi jawfi abdin abada. Tidak akan menyatu debu perjuangan di jalan Allah dengan asap jahanam dalam tubuh seorang hamba selamanya. Jadi kalau ada seseorang yang tubuhnya ini dipenuhi dengan debu jihad atau debu dalam berjuang fisabilillah. Berjuang fisabilillah ini seperti menuntut ilmu, berdakwah, ini fisabilillah. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man talabal ilma, kemudian ada di dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang menuntut ilmu fakad dia dalam fisabilillah hatta yarji, sampai dia kembali. Secara lafaznya saya lupa. Nah, begitu juga dengan yang ada juga hadis yang lain yang Nabi SAW katakan, barang siapa yang mendatangi masjid kami, tidaklah ia berkeinginan kecuali untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Yaitu masjid kami yang dimaksud adalah Masjid An-Nabawi. Dia datang ke sana, dia tidak menginginkan kecuali apa? Menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Fahuwa kal mujahidi fi sabilillah, maka dia seperti mujahid fi sabilillah. Nah, ini semua adalah jihad fisabilillah, dan itu ada debu-debunya. Ketika dia terkena debu fisabilillah ini, maka tidak akan bertemu dengan asapnya neraka jahanam. Maknanya apa? Dia tidak akan masuk neraka. Ya. Wala yajtami'u syukha wal imana fi qalbi abdin abada. Dan tidak pula akan menyatu kekikiran dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Kalaulah dia sudah sampai level keimanan, maksudnya apa? Bukan berarti dia kafir, bukan, tapi level keimanan, level muslim, mukmin, muhsin. Paham ya? Jadi muslim, ada orang muslim kikir, pelit, ada. Bukan berarti kalau ada orang pelit kita lantas mengatakan ente udah kafir ente. Jangan. Bukan itu yang dimaksud. Kenapa? Mana dalilnya? Karena Nabi mengatakan tidak akan bergabung
kekikiran dan keimanan dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Kalau ente kikir berarti ente kafir, kata dia. Ngeri. Karena nggak mungkin bergabung, katanya. Bukan itu yang maksud, tapi dia ini menunjukkan dia belum sampai level keimanan. Dia muslim, tapi ada kekikiran di dalam hatinya, sehingga apa? Dia melakukan dosa. Kikir itu pelit, itu dosa. Nah, jadi orang-orang Khawarij ini memaknai bahwa orang kikir itu kafir. Inilah pentingnya memahami hadis itu, jangan letterlet gitu ya. Kalau letterlet coba antum baca, tidaklah bertemu kekikiran dan keimanan di hati seorang hamba selama-lamanya. Berarti dia memikirkan, kalau begitu orang kikir itu tidak beriman. Yang tidak beriman berarti kafir. Nah, ternyata bukan itu maksudnya. Karena Nabi SAW sangat sering sekali kita dapati di dalam hadis, ada dia peniadaan keimanan secara keseluruhan, ada peniadaan kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi yang di hadis ini yang ditiadakan adalah kesempurnaan imannya. Seperti tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia memuliakan tamunya. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian kepada Allah dan hari kiamat sampai dia memuliakan tamunya. Tidaklah beriman seseorang dari kalian kepada Allah dan hari kiamat sampai dia memuliakan tetangganya. Benar enggak? Ada hadis hatta yukrima jarahu, hatta yukrima dhaifahu. Apakah yang dimaksud di sini? Kalau dia tidak memuliakan tetangganya, berarti dia kafir? Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina itu saat dia berzina dalam keadaan beriman. Berarti apakah saat dia berzina dia kafir? Tidak, tapi tidak sempurna keimanan. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih ia cintai sampai Allah dan hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwahuma, sampai Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Lihat, banyak sekarang kaum muslimin yang lebih mencintai harta daripada Rasulullah SAW. Banyak gak? Banyak. Buktinya kitab Sahih Bukhari saja gak ada di rumahnya. Al-Adabul Mufrad ada, karena itu dibagikan PT gitu. Sahih Muslim gak ada di rumahnya. Wah, ini bisa jadi tanda kecintaan kepada Nabi? Iya. Karena kalau orang ngefans sama Nabi, pasti yang berkaitan dengan Nabi dia berusaha untuk kumpulkan. Orang yang ngefans sama Manchester United, Manchester City, sampai tempat tidurnya aja spraynya pakai Manchester United. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan tentang hadis kikir tadi ya, bahwa kekikiran itu tidak akan bertemu atau berkumpul dengan keimanan. Maknanya keimanan yang sempurna ya, yaitu tingkatan keimanan. Kandungan hadis yang pertama, anjuran berjihad dan beramal di jalan Allah. Karena apa tadi? Debu jihad tidak akan bertemu dengan asap api neraka. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang berjihad fisabilillah tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk neraka. Kemudian yang kedua, wajib bagi setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari asyuh. Asyuh itu apa? Asyuh, kikir. Ya, karena hal itu merupakan bentuk berburuk sangka kepada Allah, dan iman akan menghilangkan asyuh. Ya. Orang kalau beriman, maknanya keimanannya baik,
ya, sifat kikir akan hilang. Karena tadi dia yakin bahwa ya, dengan dermawan hartanya akan bertambah. Dia tidak akan miskin dengan dia bersedekah. Nabi SAW mengatakan mana qasamalun min shadaqah, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Tapi orang yang dia tidak sempurna keimanannya, dia takut nanti kalau saya sedekahkan harta saya berkurang. Nah, ini matematikanya dia. Ya. Kebanyakan orang bayar zakat itu pakai nisabnya emas kan? Sedikit yang pakai nisab perak kan? Ya kan? Kemarin kita sudah jelaskan kan? Nisab emas sama nisab perak, udahlah pakai emas aja gitu. Biar nanti lebih lama dia. Dia ini menunjukkan apa? Hitungan dia itu. Iya, enggak kaya-kaya dia. Kalau perak kemarin ya sekitar 10 juta, sekarang sekitar 10 juta. 9 juta seberapa gitu. Ya. Karena satu nisabnya itu ya dia 695 gram. 1 gram perak sekarang sekitar 15.000. Ya. Jadi kalau dia udah mencapai hartanya 10 juta dalam setahun itu enggak berkurang-berkurang. Antum gaji antum aja udah 10 juta kan. Jadi gaji dapat udah langsung kaya. Tinggal lihat aja tahun depan masih bertahan gak itu yang 10 juta, maka tahun depan antum keluarkan zakat. Ya. 2,5%, 250.000. Ya, 250.000. Nah. Jadi ini menghilangkan kekikiran. Jadi kalau keimanan seseorang itu bertambah, ya pasti akan ya, hilang kekikiran dari dalam dirinya. Ya. Dia ketika ada yang dia tahu ini adalah amal saleh untuk bersedekah, ya dia berlomba-lomba, dia taruh hartanya di situ, dia bagi di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, tanpa dia lupa bahwa dia juga harus ya memberikan nafkah kepada keluarganya. Ya, sedekah yang paling bagusnya itu kepada keluarganya dulu, dahulukan itu. Ya. Dahulukan istri, anak. Jadi dia nggak bakhil sama istri dan anaknya. Ada orang dia baik ke teman-teman tapi bakhil sama istri dan anaknya. Ini kebalik. Kemudian apa? Setelah itu baru ya saudara-saudaranya, adiknya, ya kan. Ya. Dia dikenal baik di lingkungannya tapi ke kampungnya dia nggak pernah ngasih, kan? Beda lagi nih. Nah. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan, Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata Shadaqah bin Musa. Padahal Imam Al-Bukhari itu adalah gurunya Imam Muslim. Tapi ada beberapa hadis yang ternyata Imam Al-Bukhari mengambil dari Imam Muslim. Ya. Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata Shadaqah bin Musa, ya, yaitu Abul Mughirah As-Sulami mengabarkan kepada kami, ia berkata Malik bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ghalib Al-Hadani. Ini menunjukkan bahwa seorang guru pun tidak menjadi aib kalau dia mengambil ilmu dari muridnya. Ya, jadi seorang alim itu dikatakan dia alim kalau dia mengambil ilmu dari orang yang di atasnya, orang yang selevel dengannya, dan orang yang di bawahnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi SAW, ia bersabda, khoslatani la yajtami'ani fi mu'min. Ada dua sifat yang tidak akan menyatu pada diri seorang mukmin, yaitu mukmin yang sempurna, yang bagus keimanannya, tidak akan ada di dalam diri seorang mukmin. Apa itu? Al-bukhlu wa su'ul khuluq, kikir dan akhlak buruk. Kalau ada orang yang mengaku dia mengaji, ya, tapi masih kikir, oke, mungkin dia mengaji, tapi dia belum bisa mengamalkan sifat dermawan, menjauhkan diri dari kekikiran. Itu butuh keimanan, keyakinan bahwa apa yang kau berikan itu tidak akan berkurang. Mana qasamalun min shadaqah,
apa yang kau keluarkan itu tidak akan berkurang. Ini sebagai bentuk tahdits bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Ketika tahun Agustus 2013 saya bantu berangkatin orang tua umroh. Nah, setelah itu saya sering berangkat umroh. Dan kemarin pas i'tikaf juga saya bantu lagi ibu saya berangkat umroh. Dan di i'tikaf kemarin itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah panggil hamba haji tahun ini. Padahal pertimbangan duitnya belum ada. Kalau yang haji langsung kan tahu aja antum 200, 300 juta gitu. Pulang saya colek pas masih di sana, sebenarnya masih di sana itu saya colek owner travel kita ya, Retali. Pak, kira-kira saya bisa nggak berangkat? Saya bayar, tapi bisa nggak lebih sedikit dari nominal yang tertera itu 195 gitu. Saya mau bayar karena kalau jadi pembimbing saya belum punya pengalaman ya. Kalau untuk haji, tapi kalau umroh iya ada pengalaman gitu ya. Tapi haji belum. Beliau mengatakan, antum serius mau berangkat haji Ustaz? Iya mau lah Pak. Nah insya Allah Ustaz. Terus berapa biayanya Pak? Santai aja Ustaz. Udah diurusin visa, udah keluar. Pak ini belajar biayanya berapa? Biar saya siapin, nanti jangan tiba-tiba ternyata besar gitu. Santai aja Ustaz. Ini saya berpikir ini mau dihajiin atau gimana nih kan? Sampai sekarang belum disebutin. Ya, makanya insya Allah berangkat tahun ini haji sebagai petugas gitu, bukan pembimbing. Jadi ikut bantu-bantuin apa gitu. Tapi saya ngomongnya saya bayar gitu. Namun belum tahu bayar berapa. Apa yang saya ambil kesimpulan? Apa yang kita ambil kesimpulan? Ketika kita bahasanya nih kan, kita kasih ke orang tua agar beliau bisa berangkat. Dia pengen banget berangkat i'tikaf. Sebenarnya dia mintanya itu tahun depan. Tapi kemarin ketika dari travel ada penawaran diskon untuk mitra, udah saya minta, Bu, ibu saya ikut daftar 1. Padahal saya belum tahu duitnya dari mana. Tapi bismillah. Ternyata untuk mengganti uang itu Allah Subhanahu wa taala kasih bagi saya untuk haji. Lebih besar enggak? Lebih besar. Padahal yang saya keluarkan untuk mengumrohkan orang tua saya paling sekitar 35 juta gitu. Tapi untuk diganti dengan haji itu 195 untuk yang langsung berangkat ya. Beda kalau yang reguler antri berapa tahun. Subhanallah. Ala kulli hal kita enggak usah takut gitu. Itu yang membuat saya itu semakin bertambah. Kasih aja lagi sama orang tua, kasih lagi aja sama keluarga. Enggak usah takut. Mana kosomalun min sedekah. Saya ceritakan sekali lagi, semoga Allah jaga amalan kita. Memang yang lebih baik itu adalah kebaikan atau ibadah yang kita sembunyikan. Namun kalau ada harapan orang lain termotivasi, boleh kita ceritakan. Tujuan kita enggak untuk dipuji. Ingat, menceritakan kebaikan yang kita lakukan, lawan jiwa kita itu untuk tidak mengharapkan pujian dari orang, tapi berharap agar orang lain termotivasi. Maka kalau orang lain termotivasi, tujuan kita untuk memotivasi orang lain beda dia, bukan riya maksudnya. Maksudnya bukan riya. Tapi apa? Disebut dengan sunnah hasanah. Kalau ada orang yang dengan seperti itu melakukan hal yang sama karena termotivasi oleh kita dapat pahalanya. Ya. Jadi kita nggak bisa nuduh orang langsung riya atas amalan yang dia tampakkan. Karena itu masalah hati. Ya. Jadi sering terkadang ada di zaman Nabi SAW terkadang ada kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia melakukan ini. Para salaf ada yang mengatakan dia tidak pernah 20 tahun terlepas dari takbiratul ihram. Siapa yang menceritakan itu kalau bukan dia sendiri? Apakah tujuannya untuk dipuji? Tidak, sampai 20 tahun dia kerjakan. Apakah setelah 20 tahun dia pengen dipuji orang? Tapi tujuan dia untuk apa? Memotivasi orang lain. Menceritakan perjuangannya dalam menuntut ilmu. Para ulama ceritakan enggak? Ceritakan. Untuk apa?
memotivasi. Ya. Tapi tentunya jangan dikit-dikit cerita semua amalan. Harus kita ada yang kita simpan. Walaupun yang kalau seorang itu nggak mampu menahan dirinya dari ria, ingin dipuji, ya lebih baik dia apa? Jaga. Karena kalau semua amalan itu dikatakan ria, ngisi kajian juga nanti ria. Kita ngejelasin detail, wah pengen dipuji, bisa nggak di situ? Bisa. Kita berusaha untuk ya mencari kata-kata yang baik, ya tujuannya untuk dipuji, bisa juga nggak ria, bisa. Ya. Nah, wallahu taala alam. Namun kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan amalan soleh itu menjadi amalan kita. Namun ya salah satu contohnya, dan para salaf banyak juga. Sebenarnya lebih baik memberi contoh orang-orang yang sudah meninggal. Lebih baik memberi contoh adalah memberi contoh orang-orang yang sudah meninggal. Tapi realitanya yang paling berkesan bagi orang lain itu kalau kita menceritakan kisah kita sendiri. Itu lebih berkesan. Ya, di antara bentuk public speaking. Kalau kita belajar public speaking, ya orang lebih ngena kalau kita ceritakan sesuatu kasus atau case yang kita pernah alami. Nah, lebih mereka itu ingat. Kalau kita cerita banyak orang bisa dia cepat lupa. Paham nggak maksudnya? Nah, Allah Taala alam. Jadi buruk perangainya. Terkait buruk perangai, terkadang orang kaitkan dengan apa? Suku, kan? Jadi kalau suku ini memang begini, saya orang Batak memang begini. Saya orang Timur memang begitu. Enggak, semua orang bisa baik akhlaknya kalau dia benar-benar berusaha untuk mengamalkan Islam. Islam datang untuk memperbaiki akhlak. Jadi kita jangan lantas menjadikan suku kita itu alasan akan buruknya akhlak kita gitu. Ya memang kami orang Batak begitu katanya. Nah itu nggak bisa. Dia menjadikan sukunya alasan untuk melakukan atau berakhlak buruk. Ya, benar nggak kadang orang-orang yang dia biasanya yang mengucapkan kata-kata kasar diistilahkan dengan alasannya apa? Wah dia memang orangnya terbuka. Tahu nggak yang seperti itu? Ya, kadang orang ini mah terbuka, tapi hatinya baik. Orang Batak mah orangnya emang sukanya ya begitu ceplas-ceplos, tapi hatinya baik. Nggak seperti itu. Islam nggak mengajarkan kita ceplos-ceplos, ngomongin orang sesukanya, ya, memaki orang, menjelek-jelekan orang, terus dikatakan bahwa hatinya baik. Enggak, ini menunjukkan hatinya nggak bagus. Karena yang keluar nggak bagus, gitu ya. Nah, makanya orang-orang Jawa dengan istilah mereka itu, walaupun mereka nggak suka sama seseorang, tapi dia mau menyembunyikannya. Ini bagus ini. Itu karakter yang baik. Dia sembunyikan, dia tidak tampakkan kalau dia itu nggak suka. Karena bisa jadi kalau kita tampakkan nggak suka, suatu saat kita mungkin butuh pertolongan orang itu, dia merasa ente kan nggak suka sama anak, gitu ya. Tapi kalau kita nggak tampakkan kita nggak suka, suatu saat kita pengen butuh bantuan dia, nah dia nggak tahu kalau kita nggak suka sama dia. Tapi jangan sampai ya berbuat keburukan, paham ya? Walaupun mungkin kita nggak suka sama orang itu, namun kita tutup. Tapi jangan kita zalim sama dia. Nah ada karakternya orang sebagian ya, yang ternyata dia terkadang nggak suka, dia nggak sampaikan, tapi dia berniat jahat kepada orang itu. Paham maksudnya? Nah, jadi bagus karakter seseorang tidak menyampaikan ketidaksukaannya kepada orang lain, tapi jangan dia berniat jahat, berniat buruk. Nah, kalau suku lain kan suka dia kasih tahu, saya tuh nggak suka sama kamu begini. Coba orang itu ketika dengar orang ini ternyata nggak suka sama dia akan menjaga jarak. Dia akan menjaga jarak. Walaupun bahasanya dia terbuka, dibahasakan dengan saya mah terbuka orangnya, saya nggak mau
memendam saya ini. Bukan seperti itu. Karena kita harus mengatakan yang baik-baik. Kadang ada tuh orang tuh, akhi, ana kira-kira bisa nggak antum sebutin kesalahan-kesalahan ana gitu kan, biar ana lebih baik lagi. Emang bener dia minta, tapi ketika antum ceplos-ceplos ngomongin, dia sakit hati juga. Bener nggak itu? Bener. Makanya kita juga harus berhati-hati. Walaupun dia minta, belum tentu dia siap menerima kenyataan gitu. Karena bisa jadi ternyata setelah antum kasih tahu, itu mungkin menurut dia itu, wah antum nggak terlalu ini menyikapi diri ana katanya. Dia nggak terima malah. Nah itu makanya jangan antum terpengaruh kalau ada orang yang minta antum menasihati dia, ya antum nasihati secara umum, bertakwa kepada Allah, jangan nasihati secara spesifik. Antum itu bakhil orangnya, jangan gitu. Anak kemarin berapa kali minta tolong sama antum nggak ngasih. Nah ini kan kita nggak tahu. Jangan-jangan saat dia nggak ngasih itu dia juga memang lagi nggak punya uang atau nggak mampu menolong gitu. Akhirnya dia bilang apa mantum? Antum buruk sangka sama ana udah bilang ana nggak punya, antum malah masih ungkit-ungkit sekarang gitu. Nah, gitu ya. Akhirnya pertemanan jadi tidak baik. Jadi tidak patut bagi diri seorang mukmin terkumpul dua sifat ini. Sifat apa tadi? Kikir dan buruk akhlaknya. Ya. Tidak patut pula ia senang dengan sifat buruk itu, karena kikir tidak akan ada melainkan karena kurangnya kepercayaan kepada Allah. Orang kikir itu pasti karena kurang keyakinannya sama Allah, kurang keimanannya kepada Allah. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang bersedekah akan dibalas minimal 700 kali. Minimal 700 kali lipat. Itu khusus sedekah. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Tapi khusus sedekah minimal 700 kali. Bisa maksimal lebih dari itu? Bisa. Wa ad'afa mudha'afa, dan berlipat-lipat lagi. Makanya kenapa Nabi SAW sampai menyebutkan mana qasamalun min shadaqah, tidak akan berkurang harta dari sedekah. Karena apa? Allah akan lipat gandakan minimal 700 kali. Kira-kira ada yang sudah siap mensedekahkan motornya yang diparkir, mobilnya? Jadi kalau ada yang lebih, contohnya 2 motor, 1 kurang dipakai gitu kan, selama masih kita pakai, kita masih pergunakan, ini satu-satunya, ini gimana saya nanti kerja ke sini motor, nah silahkan pakai. Tapi mungkin ada 2 motor, 1 jarang dipakai, udah sedekahin aja daripada di rumah gitu kan, nggak dipakai-pakai. Ya. Ada kadang orang beli makanan, ternyata dia tahu kalau dia beli makanan kadang suka udah mau habis, besok dia apa yang dia makan hari ini, besok itu kadang susah dia buat makan lagi. Jadi kalau dia nggak habis, segera basi, kasihkan ke orang lain sebelum basi. Banyak orang yang butuh. Ya. Kadang sampai di rumah basi ini, basi itu, basi. Allahu Akbar. Nah itu istri kita nih, kita nasihatin kan. Ya. Ada yang seperti itu nggak? Ada. Kan? Banyak perempuan yang masih seperti itu. Jadi kadang ya dia simpen, dia niatnya nanti makan. Ternyata apa? Basi. Suami juga nggak ditunjukin kalau itu ada makanan. Padahal kalau dia taunya udah busuk gitu kan. Waduh, kemarin lapar nggak ditawarin, nyesek nih taunya udah busuk, udah basi. Ya bagi ke yang lain, si tetangga. Antum jalan aja keluar mungkin udah ada itu yang butuh makanan tuh. Ya. Atau kasih ke satpam. Kan kalau antum di perumahan, dia seneng itu, dia bawa ke keluarganya, ke istrinya, anak.
Ya. Kemudian hadis yang terakhir di bab ini, ini belum ya. Seorang mukmin hendaknya percaya sepenuhnya kepada Allah karena kekikiran menyeret seorang hamba kepada akhlak yang buruk. Bakhil itu pasti menyeret kepada akhlak yang buruk. Makanya belajar untuk tidak bakhil. Insya Allah dia akan menyeret seseorang untuk berakhlak baik. Awal mulanya dari enggak bakhil. Ya, maka ia dituntut untuk berakhlak mulia dan berlapang dada karena dia biasa membagi kepada orang lain. Dia biasa. Hak yang harusnya hak dia biasa. Gak apa-apa diambil sama orang lain. Sehingga kalaupun ada orang yang menzolimi dia udah biasa untuk memberikan dia tidak terlalu memikirkan hak dia itu diambil oleh orang lain. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami dari Malik Isya. Masya Allah. Nah, ini satu hadis ya, dari Malik bin Al-Haris dari Abdullah bin Rabi'ah. Ia berkata, kunna julusan inda Abdillah. Kami pernah duduk-duduk di samping Abdullah. Fadzakaru rajulan. Kemudian mereka menyebutkan beberapa orang. Fadzakaru min khuluqihi, dan menyebutkan akhlaknya. Faqala Abdullah, ara'aitum law qata'tum ra'sahu akuntum tastati'una an ta'idu? Ya, bagaimana menurut kalian jika seandainya kalian memotong kepalanya? Apakah kalian sanggup mengembalikannya? Qalu la, qala fayaduhu. Mereka mengatakan kami enggak bisa mengembalikannya. Kemudian kalau tangannya? Qalu la, kami juga enggak bisa mengembalikan tangannya. Qalu farijlahu, kalau kalian potong juga kakinya, apakah bisa kalian kembalikan? Mereka mengatakan enggak bisa. Ya. Qala fa innakum la tastati'una an tughayyiru khuluquhu hatta tughayyiru khalqahu. Maka kalian tidak akan bisa merubah akhlaknya, tidak akan sanggup merubah akhlaknya hingga kalian bisa mengubah ciptaannya. Ya. Innan nutfata latastaqirru fir rahimi arba'ina lailah. Sesungguhnya nutfah itu adalah mani, setetes mani, itu menetap di dalam rahim selama 40 hari. Tummatan hadiru daman, kemudian berubah menjadi segumpal darah. Ya. Thumma takunu alaqah, kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah, kemudian segumpal daging. Kemudian mudghah, yaitu daging yang sudah ada tulangnya. Ya. Kemudian Allah mengutus satu malaikat untuk menulis rizkinya, akhlaknya, dan celaka atau bahagia. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya penciptaan manusia pada lazimnya tidak berubah. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, dalam hadis di atas terdapat peringatan tentang sempurnanya kekuasaan Allah atas hari dikumpulkan dan dibangkitkannya manusia. Karena Rabb yang kuasa menciptakan manusia pertama kali tentu lebih berkuasa untuk mengumpulkan atau membangkitkannya, juga meniupkan ruh untuk kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, di dalamnya terdapat pelajaran bagi manusia tentang tahapan dalam semua hal dan tidak tergesa-gesa di dalamnya. Karena Allah Ta'ala dengan kesempurnaan kekuasaannya dan kekuatannya mampu menciptakan makhluknya sekaligus secara langsung. Di sini kita diciptakan setetes mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, dagingnya di dalamnya ada tulang, itu bertahap. Ini menunjukkan kita pun dalam proses semua itu pasti bertahap. Padahal Allah bisa enggak langsung ciptakan orang itu tiba-tiba langsung nongol gitu, bisa. Namun demikian Allah menciptakan makhluk itu secara bertahap. Ya. Kemudian tadi terkait orang yang mereka ceritakan akhlaknya, ya, kalau kamu ceritakan, ya, gimana kamu bisa merubahnya? Nah, jadi di sini disebutkan bahwa seseorang itu terkait akhlaknya, ya, jadi kita tidak bisa merubah apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan kepadanya. Allah yang menciptakan dia berakhlak seperti itu, minta kepada Allah agar Allah yang mengubahnya. Paham dah? Antum cerita-ceritain di sini antum nggak bisa. Antum hanya menggibahinya. Nah, tapi apa? Minta kepada Allah, ya Allah, ya, ubahlah akhlak saudaraku fulan. Engkau yang menciptakan tubuhnya, kesempurnaan akhlaknya. Makanya ketika kita bercermin, Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, perbaikilah akhlakku sebagaimana kau memperindah ciptaanku. Nah,
Ada tahu kenapa kaitannya ke sana? Karena sebenarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan baik, maka hendaklah kita juga berakhlak baik. Nah, kalau kita mendapati akhlak saudara kita yang tidak baik, nggak perlu kita omongin ke sana kemari, tapi apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengubah akhlak saudara kita itu menjadi baik. Mungkin sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.